Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami pada kesempatan ini, kelompok 7, menyajikan materi tentang perencanaan program supervisi yang beranggotakan Putri Ulansari Pardi, Novrianti Pardi, dan saya. Adapun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pendahuluan latar belakang pengawasan dan perencanaan supervisi. Yang kedua, pengertian konsep perencanaan. Yang ketiga, manfaat perencanaan program supervisi. Yang keempat, prinsip-prinsip perencanaan program supervisi. Yang kelima, pengertian perencanaan program supervisi. Dan yang keenam, tahapan penyusunan program pengawasan. Untuk materi akan dibacakan oleh rekan saya Putri Ulansari Pardi dan Novrianti Pardi. Kepada beliau kami silakan. Yang pertama, latar belakang. Supervisi merupakan salah satu faktor penting sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan dilakukan oleh supervisor pendidikan formal. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peranan supervisor di bidang pendidikan yang berupaya menemukan masalah-masalah pendidikan dan selalu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi. Melalui supervisi, guru diberi kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan dilatih untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Begitupun dengan personel sekolah lainnya, diberikan kesempatan yang sama guna meningkatkan kinerja mereka. Seorang guru tidak akan lepas dari kekurangan dan kesempurnaan, sehingga guru juga perlu bimbingan dan arahan dan juga bantuan dari orang lebih berpengalaman dan yang pertama kita lihat konsep perencanaan. Secara bahasa, perencanaan berasal dari bahasa Inggris yaitu planning, yang memiliki arti membuat suatu rencana. Perencanaan pada dasarnya menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menata berbagai sumber daya yang ada agar hasil dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Ini menurut Fatah 2001. Sedangkan Made Sudarta mengungkapkan perencanaan sebagai hubungan antara adanya sekarang what is dengan bagaimana seharusnya what should be yang berkorelasi dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program dan alokasi sumber daya. Berikut masih tentang konsep perencanaan. Pendapat dari Made Sudarta di atas memberikan kesimpulan bahwa perencanaan supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang harus dilakukan supervisor sebelum kegiatan supervisi dilakukan, seperti halnya penyusunan dokumen kegiatan, menentukan tujuan program, alokasi waktu, target pencapaian, strategi pembelajaran, dan mengatur sumber daya yang ada sehingga kegiatan pemantauan guru bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Perbaikan situasi kegiatan belajar mengajar. Perencanaan supervisi pendidikan merupakan bagian awal dari proses pelaksanaan supervisi itu sendiri, yang harus benar-benar dimatangkan terlebih dahulu sebelum supervisi itu dilakukan. Seorang supervisor yang profesional akan membuat planning alias perencanaan yang baik terhadap aspek-aspek apa yang akan disupervisinya dengan harapan agar objek yang dituju dalam supervisi bisa benar-benar dicapai secara maksimal. Berikut kita masuk kepada manfaat dari perencanaan program supervisi ini. Adapun manfaatnya, yang pertama bisa kita lihat menentukan arah dan tujuan dari supervisi. Perencanaan membantu menetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui supervisi, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak bersifat acak atau reaktif. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Dengan perencanaan, penggunaan waktu, tenaga, dan sarana pendukung dapat diatur secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas supervisi. Supervisi yang direncanakan cenderung lebih fokus dan sistematis dalam pelaksanaannya, sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang keempat, sebagai alat evaluasi. Rencana supervisi dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan supervisi telah tercapai. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme guru. Supervisi yang terencana memberi umpan balik yang konstruktif kepada guru, yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan kompetensi mereka. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Novrianti Pardi. Pada rekan saya C. Prinsip-prinsip perencanaan program supervisi.
Menurut Sahertian, PIT 2000, perencanaan program supervisi harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menyusun kegiatan supervisi secara sistematis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip perencanaan program supervisi. Yang pertama, prinsip kebutuhan, yaitu perencanaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata guru, siswa, dan sekolah. Supervisi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi akan lebih berdampak signifikan. Yang kedua, prinsip tujuan, goal-oriented. Semua kegiatan supervisi harus mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, prinsip sistematis. Yang keempat, prinsip realistis. Rencana harus disusun berdasarkan kondisi nyata, sekolah, dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, prinsip efisiensi dan efektivitas. Penggunaan waktu, tenaga, dan biaya harus dioptimalkan untuk hasil yang maksimal. Yang keenam, prinsip partisipatif. Guru dan tenaga kependidikan perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana agar tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama. Yang ketujuh, prinsip fleksibilitas. Perencanaan harus terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian sesuai dinamika lapangan. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya insidental agar dampaknya bersifat jangka. Yang D, perencanaan program supervisi. Perencanaan program supervisi adalah proses sistematis dalam menyusun langkah-langkah supervisi pendidikan yang mencakup tujuan, strategi, waktu pelaksanaan, sasaran, serta metode evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Perencanaan ini menjadi fondasi dalam pelaksanaan supervisi yang terarah, efektif, dan efisien. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah: yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau penyusunan program pengawasan. Pengertian pengawasan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mukdel yang menyatakan bahwa pengawasan sebagai usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dari pengertian dikemukakan oleh Mukler di atas, jelaslah bahwa kegiatan pengawasan bukan hanya memonitor pelaksanaan pekerjaan atau program, melainkan pengawasan dimulai dari penetapan standar pelaksanaan. Dengan kata lain, pengawasan terintegrasi dengan perencanaan. Tahapan-tahapan umum dalam penyusunan program pengawasan adalah: yang pertama, melakukan analisis kebutuhan supervisi. Yang kedua, menetapkan tujuan supervisi. Yang ketiga, menyusun rencana kerja supervisi. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang akan disupervisi. Yang kelima, melaksanakan program supervisi. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan dari kelompok 7 tentang perencanaan program supervisi. Dan dapat kami simpulkan bahwa 1. Perlunya menyusun konsep perencanaan program supervisi pendidikan sebelum melakukan supervisi di suatu lembaga atau institusi pendidikan, sehingga supervisor dan orang yang disupervisi mengetahui manfaat dari program supervisi tersebut. Yang kedua, mengetahui tahapan penyusunan program pengawasan
Supervisor perlu mengetahui tahapan penyusunan program pengawasan sehingga mencapai tujuan yang hendak dilaksanakan. Demikianlah dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap selama presentasi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.